Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur ya di tahun baru ini, di bulan Februari ini kita mulai kembali semua yang berhenti sejak pandemi, yaitu adalah salah satunya acara-acara musik ya, dari Ibu Lingkan maupun juga nanti di minggu-minggu mendatang akan ada ensemble. Dan juga mulai dari minggu lalu kita sudah memulai kembali satu event yaitu doa misi. Doa sekitar 10 menit sebelum kebaktian dimulai, kita akan menayangkan bergantian 1 minggu kita berdoa untuk suku-suku di Indonesia yang ratusan ya, banyak sekali. Tadi kita berdoa untuk suku Minangkabau dan 1 minggu berikutnya kita berdoa untuk negara-negara lain. Minggu lalu kita berdoa untuk Myanmar dan juga negara-negara lainnya. Jadi saudara juga diundang untuk boleh datang lebih awal. Selain kita bisa mempersiapkan diri, tidak telat, tapi kita juga bersama-sama sebagai satu umat kita mendoakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ladang-ladang misi Tuhan. Saudara, minggu ini kan minggu sebelum tahun baru Chinese ya, Xinjia ya. Dan judul hari ini homecoming. Kalau bahasa Indonesianya pulang kampung gitu ya. Nah ini Xinjia itu adalah di Chinese ataupun di orang-orang Chinese ini kan boleh jadi satu event yang boleh dibilang migrasi besar-besaran ya. Salah satu event migrasi manusia dari satu tempat ke tempat yang lain itu dalam jumlah yang sangat besar. Nah hari ini kita melihat juga kisah tentang Yakub homecoming. Dia pulang kembali ke tempat asalnya begitu. Nah, saya mau mengajak kita semua untuk membaca ya dari pasal 35 ayat 1 sampai yang ke-15 saja. Kita akan bahas setengah pasal saja hari ini. Nanti yang berikutnya paruh yang kedua. Saya akan bacakan saudara dari Kejadian pasal 35 ayat yang pertama sampai ke 15 sebelum kita masuk di dalam doa. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel, aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah kanan yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainya tempat itu El Betel. Karena Allah telah menyatakan dirinya kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka mati, dikuburkannya ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu, maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kesempatan kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Kami meyakini ya Tuhan bahwa Engkau adalah tempat perteduhan kami turun-temurun. Karena itu melalui firman pada sore hari ini kami ingin mengerti apa maksudnya Engkau adalah tempat perteduhan kami. Engkau adalah tempat di mana kami boleh kembali pulang. Kiranya Engkau yang menyertai pemberitaan firman pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara, di dalam episode yang lalu di pasal 34 kita melihat ini kontras banget ya. Pasal 34 aja judulnya itu sudah membuat teror, sedikit teror gitu. Rape and revenge, pemerkosaan dan juga balas dendam. Sedangkan minggu ini, hari ini temanya adalah homecoming. Langsung membuat hati kita hangat gitu ya, pulang ke rumah. Kita bisa lihat ini dua pasal yang memang sangat kontras. Pasal 34 itu adalah pasal yang sangat hitam, gelap, kelabu. Sedangkan pasal 35 ini adalah pasal di mana kita bisa melihat pertobatan daripada Yakub. Jadi di pasal 34 untuk membuat kontrasnya, penulis itu nggak sekedar langsung eksplisit bilang ya, ini 34 adalah pasal yang jelek, pasal yang kelam, 35 pasal yang baik, enggak gitu. Penulis itu menyajikannya dengan cerita, dengan kontras-kontras yang kita kalau kita cukup peka kita bisa melihat ini kontras yang sangat jelas terjadi, yaitu pasal 34 hampir tidak ada nama Allah disebut. Saudara, kalau kita baca di pasal 34, nama Allah itu tidak muncul satu kali pun. Sedangkan di pasal 35 tadi ya, kalau kita benar-benar peka melihatnya, hampir di setiap ayat itu ada kata Allah, 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 berulang-ulang muncul sampai 10 kali, saudara. Jadi kita bisa lihat di sini beda sekali begitu ya. Kontrasnya ini yang terjadi kalau seseorang itu tidak tinggal di dalam janji Allah. Ketika seseorang itu tidak taat hidupnya, ketika Tuhan tidak ada di dalam hidupnya, maka yang terjadi adalah kekelaman, yang terjadi adalah tragedi demi tragedi. Sedangkan ketika seseorang di dalam Tuhan, dia kembali di dalam Tuhan, kita melihat ada pertobatan. Kita melihat ada kembali kepada lengan tangan Tuhan. Bukan berarti lepas dari segala kesulitan, enggak. Yakub akan tetap mempunyai banyak kesulitan, tapi setidaknya dia kembali ke dalam janji Tuhan. Dan ini kabar baik dari pasal 35, yaitu Yakub kembali U-turn dari ketidaktaatan menjadi taat kembali. Nah, ini yang kita akan bahas di 35 di paruh yang pertama, yaitu tentang bagaimana Yakub pulang kembali ke Betel. Nanti di paruh yang kedua kita akan berbicara tentang pergantian generasi, itu di khotbah berikutnya. Saudara, ada satu komentari yang menarik gitu ya. Dia memulai dari seorang profesor Westminster ya, Ian Duguid gitu. Dia memberikan satu cerita gitu di dalam pasal 35 ini, dia menceritakan kakaknya itu pernah naik kapal, terus di tengah-tengah naik kapal laut begitu ya, boat gitu. Lalu dia melihat ada kapal yang terombang-ambing kosong, gak ada orangnya dan gak ada pemiliknya gitu. Loh, kok bisa ya kapal ini terombang-ambing sendirian begitu di tengah-tengah laut gitu. Oh, dia mulai sadar ini pasti karena ombaknya pasang gitu. Jadi orang itu dia menaruhkan kapal, dia menaruhkan jangkar, tapi jangkarnya sudah sampai ke tengah, tapi dia tidak turunkan rantainya lebih panjang, sehingga ketika ombaknya pasang, jangkar beserta kapalnya juga ikut naik, ikut terbawa arus begitu. Jadi yang dia lakukan adalah dia ambil kapal itu, maksudnya dia ambil gitu ya, dia tarik dan dia tarik kembali ke pelabuhan, dan di dekat pelabuhan lalu ada orang yang berteriak, "That's my ship." Itu kapal saya. Iya, saya menyelamatkan kapal kamu gitu. Nah, dari cerita ini ya, dia menarik kesimpulan ini yang terjadi dengan Yakub gitu. Yakub pikir ketika dia sudah kembali dari rumahnya Laban di Haran, dia kembali ke tanah Kanaan, harusnya dia pulang ke Betel. Harusnya dia menepati janjinya bahwa kalau Tuhan memberkati, saya akan kembali ke Betel. Tapi enggak, saudara, kita udah bahas ya minggu-minggu yang lalu. Dia merasa cukup aman menetap di Sikem. Sikem itu di tengah-tengah, saudara, dari Haran mestinya ke Betel di sini, tapi dia berhenti di tengah jalan dan dia berpikir cukuplah. Kayaknya Sikem ini lebih promising ya, lebih menjanjikan, lebih subur, lebih strategis secara daerah. Dan dia tergiur dengan kesuburan kemakmuran Sikem dan dia berdiam di situ. Dan ini yang terjadi, saudara. Ketika dia merasa aman di situ, dia tidak sadar ada ombak pasang yang akan segera datang menghantam hidupnya. Dan dia pikir cukup aman di situ. Dia pikir Sikem itu aman, padahal ini tempat yang sangat berbahaya bagi dia. Kita udah bahas minggu lalu begitu ya. Dan yang terjadi betul, Yakub sama kapal yang terombang-ambing itu sama, benar-benar mirip gitu. Kita gambarkan di minggu lalu ya. Yakub itu pasif sekali.
Yakub itu benar-benar tidak ada conversation, tidak ada leadership, tidak ada apapun hal aktif yang dia lakukan. Dia hanya ikut arus yang terjadi. Dan ini nasib orang yang hidupnya tidak taat kepada Tuhan. Saudara jangan pikir orang yang pasif itu artinya males-malesan doang di sofa, nggak kerja, nonton Netflix whole day. Bukan itu saudara. Ada orang yang hidupnya pasif di hadapan Tuhan yang sangat aktif secara kasat mata gitu. Yang terlihat sangat sibuk terus bergerak, tapi sebenarnya secara rohani itu sangat pasif, terombang-ambing aja di dalam arus kehidupan. Dia nggak kemana-mana. Dia itu muter-muter, ya seperti marmut ya, muter-muter di kincir ininya dia, aktivitasnya dia, terlihat sangat sibuk, tapi sebenarnya dia nggak pergi kemana-mana. Dia sibuk tetapi pasif. Dan itu yang terjadi dengan orang yang hidupnya tidak taat di hadapan Tuhan. Dia tidak ada tujuan yang jelas kemana dia harus pergi hidupnya. Dan ini yang terjadi sama Yakub ya. Dia hanya maju mundur selama 10 sampai 15 tahun di Sikem. Begitu saja sampai apa? Sampai ada krisis besar. Anak perempuannya diperkosa. Lalu Lewi dan Simeon menghabisi satu kota. Balas dendam. Membunuh semua penduduknya yang pria. Lalu baru setelah itu dia mulai ini ya. Mulai panik begitu. Dan ini yang akhirnya menjadi satu event yang membuat Yakub akhirnya pulang kembali ke Betel. Dan ini harus ada krisis besar ini sampai dia harus memutuskan untuk pulang. Kita semua nggak suka krisis kan ya saudara? Saudara suka krisis di dalam hidup? Banyak dari kita enggak ya. Karena krisis itu kan mengguncangkan hidup ya. Membuat kita keluar dari comfort zone kita. Tapi kadang-kadang itu satu-satunya cara yang untuk membuat kita sadar bahwa kita taruh jangkar di tempat yang salah. Kadang-kadang ombak itu ya, pasang itu yang menimpa hidup kita baru buat kita sadar this is not the place we supposed to be. Ini bukan tempat di mana kita seharusnya tenang. Ini tempat yang salah untuk kita melabuhkan jangkar kita. Tapi ini Yakub itu cukup tenang di Sikem. Dia cukup puas, tenang di dalam ketaatan yang setengah hati gitu ya. Half-hearted obedience. Saya rasa banyak dari orang Kristen juga ya, yang sekarang ini hidup di dalam ketaatan setengah hati. Enggak full-hearted, tapi obey, tapi enggak full-hearted. Obey-nya apa? Half-hearted. Dan merasa itu sudah cukup gitu ya. Ya setidaknya saya sudah kasih setengah kan. Gini, kemarin istri saya marah-marah, anak ini ya, PJJ kan ya, sekolah online gitu. Sekolah online itu kan guru kadang-kadang kasih tugas kan. Kasih tugas itu misalnya kemarin tugas pelajaran bahasa Indonesia begitu. Nah disuruh mengarang 4-6 kalimat. Lalu disuruh gambar 4-6 warna begitu. Yang anak saya lakukan adalah dia bikin kalimat persis 4. Warna persis 4 gitu. Pokoknya setiap tugas yang diberikan guru dia kerjakan minimal gitu ya. Cukup minimal. Lalu mamanya marah-marah, kenapa kamu nggak bisa berikan yang terbaik? Hanya kasih yang minimal terus. Saya rasa itu bukan hanya terjadi pada anak saya begitu ya. Yang ya sudah cukup kan, yang penting minimal gitu. Yang penting sudah sesuai dengan apa yang diminta begitu. Nah Yakub juga mungkin berpikir demikian. Saya kan sudah kembali ke tanah Kanaan. Sikem itu kan di tanah Kanaan. Ya oke dong. Iya sih nggak sampai di battle sih. Tapi kan setidaknya ini sudah tanah Kanaan. Setengah jalan saudara. Setengah hati. Ketaatan yang setengah hati. Ya kita nanti akan terus melihat bagaimana akhirnya ya. Bagi Tuhan setengah jalan, setengah hati itu is not enough. Dan Yakub akan didorong, dipaksa oleh Tuhan untuk dia akhirnya berani bangkit dan kembali taat sepenuhnya sampai ke battle. Nah, kadang-kadang memang perlu krisis membawa ketaatan. Karena apa? Karena Yakub itu sudah terlalu nyaman di Sikem, dia sudah 10-15 tahun, kita enggak benar-benar tahu persisnya, tapi ya sudah 10-15 tahun itu sudah jauh, sudah cukup lama ya saudara, sudah lama sekali begitu. Dan
Kita tahu ya ada hukum kelembaman kan ya. Hukum Newton yang pertama, hukum inersia, kelembaman gitu ya. Yaitu sifat ininya ya, definisinya ya. Yaitu sifat mempertahankan keadaan baik tetap diam atau tetap dalam keadaan bergerak, beraturan. Benda yang diam akan terus diam. Kecuali apa? Kecuali dia akan bergerak kalau dia diberi gaya atau external force. Ya kan ya. Buku Alkitab ini nggak akan berjalan dengan sendirinya. Dia hanya goyang ketika saya kasih gaya, saya kasih daya untuk menggerakkan dia gitu. Dia nggak bisa bergerak dengan sendirinya. Jadi ini yang terjadi orang-orang yang di dalam comfort zone. Bahasa sekarang PW ya, sudah posisi wenak gitu. Udah nggak mau gerak, saudara. Udah terlalu enak, udah PW gitu. Harus ada apa? Harus ada krisis yang menggerakkan dia. Saya percaya Yakub juga mungkin awalnya juga nggak sejahtera banget ya. Ketika dia sadar mestinya dia ke battle tapi dia ke Sikem. Tapi ya mungkin kita tahu lah ya. Kita selalu bisa bikin justification. Kita selalu bisa bikin pembenaran. Apalagi orang reform kita ya. Kita pandai sekali membuat pembenaran dengan bahasa teologis. Dengan bahasa-bahasa yang rohani begitu ya. Ya misalnya dia bisa berkata, ya ini kan sama-sama Kanaan. Ya mungkin saya bisa menginjili orang-orang Sikem. Mungkin nanti waktunya tepat gitu. Sekarang belum waktunya saya bekerja dulu di sini. Dan sekarang pun kita juga bisa kan ya. Ini yang terus-menerus terjadi ya. Misalnya apa ya saudara? Misalnya orang yang kerjanya di tempat yang gak seharusnya. Yang kita tahu itu abu-abu bahkan hitam gitu. Tapi kenapa dia bisa tetap kerja dengan nyaman di situ? Ya dia tutup mata dengan pembenaran, ya enggak apa-apa, ini uangnya banyak. Ini kan nanti si IT perlu banyak uang, saya bisa donate sebagian uang ini ke situ gitu. Jadi ada justification, ada pembenaran. Banyak orang yang masuk STT mengundur-ngundur, itu juga banyak pembenarannya gitu kan ya. Ya semua pekerjaan kan sama mulianya. Nggak harus masuk STT juga nggak apa-apa. Betul. Ini yang saya alami gitu ya. Saya juga pernah kabur setahun sebelum masuk dengan alasan yang sama. Semua pekerjaan kan sama mulianya, nggak harus. Ya memang betul nggak semua dipanggil jadi hamba Tuhan. Tapi kalau saudara dipanggil jadi hamba Tuhan dan tidak mau dan membuat pembenaran-pembenaran, ya itu namanya lari dari panggilan Tuhan. Tapi yang enggak ya jangan masuk begitu. Itu kan cukup jelas prinsip itu. Atau ya banyak dari pemuda yang enggak apa-apalah beda agama, nanti saya pelan-pelan bawa dia ke gereja. Ini namanya proyek membawa jiwa. Proyek penginjilan secara dari dalam hati, terdalam gitu. Ya akhirnya makin lama makin kita meyakini pembenaran-pembenaran tadi, akhirnya ya tadi kita sudah semakin PW, kita sudah semakin mencokolkan diri kita, dan hanya satu hal yang bisa bikin kita akhirnya move out, yaitu krisis besar. Krisis besar seperti yang terjadi di pasal 34. Akhirnya baru Yakub itu pergi keluar daripada Sikem. Tapi apakah pasti krisis itu membawa orang kembali kepada Tuhan? Belum tentu saudara. Jadi enggak otomatis itu ya. Yang membawa orang kembali kepada Tuhan itu pasti krisis. Bukan krisis yang membawa orang kembali kepada Tuhan saudara. Tetapi anugerah Tuhan yang memakai krisis tersebut untuk membawa orang tersebut kembali kepada Tuhan. Jadi jelas ya, karena tanpa anugerah Tuhan, krisis itu hanya membuat orang itu ya terombang-ambing. Terombang-ambing tanpa arah. Tanpa visi daripada Tuhan, kapal itu gak akan sampai kepada tujuan. Iya sih, bisa membuat dia tercabut dari tempat asalnya, tapi nggak serta-merta otomatis membuat kapal ini sampai di tujuannya. Untuk sampai kepada tujuan perlu visi daripada Tuhan, perlu nyalakan mesinnya, perlu mengarahkan kapal ini kepada tujuan tersebut gitu. Jadi ini yang kita lihat di pasal 35 ayat 1. Apa saudara? Tuhan berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah mezbah di situ. Setelah krisis pun saudara, di pasal 34, yang dilakukan oleh Yakub itu apa? Waduh, gawat, kalian bunuhin semua orang ya. Nama saya sudah busuk
di penduduk negeri ini, lu tahu gak kalau orang kanan, orang Feris ini kepung kita, mati kita semua di sini. Apa sih yang kau lakukan, anak-anakku? Itu aja saudara. Cuman desperate, cuman putus asa, tapi nggak ada keinginan balik kepada battle. Sampai kapan? Sampai pasal 35 ayat 1 ini ada firman Tuhan berkata, Yakub bersiap pergi ke battle. Nah di sini saudara. Dan ini ya saudara, banyak orang tuh seperti Yakub yang hanya bisa mengeluhkan keadaannya terus menerus, tapi nggak bersiap untuk pergi. Yakub tuh tipe orang seperti begini, yang perlu didorong, baru dia pergi. Nah tadi ada slide, coba tampilkan. Nah ini yang kita bisa lihat gitu. Setiap kali Yakub pergi ke satu tempat yang baru, itu karena bukan inisiatif dirinya, tapi karena disuruh orang lain. Di pasal 27, ketika dia baru menipu Esau begitu. Lalu Esau ingin membunuh dia. Lalu apa kata Ribkah mamanya? Yakub, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban. Ini, lalu dia pergi ke Haran. Lalu setelah di Haran, sudah kerja dengan cukup settled kepada Laban. Lalu perlu apa? Perlu ada perintah lagi daripada Tuhan di pasal 31. Yakub, bersiaplah engkau dan pergilah dari negeri ini, pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Perlu Tuhan yang berfirman dorong dia. Lalu baru yang ke-35 yang tadi kita baca. Bersiaplah, pergilah ke battle, tinggallah di situ. Ini ya saudara, ini orang yang lembam banget. Orang yang gak bisa pergi tanpa didorong. Gak ada inisiatif dalam dirinya. Tapi ini yang kita bisa lihat di dalam diri Yakub. Ada anugerah Tuhan yang terus menerus yang gak give up kepada Yakub gitu. Kita bisa give up loh sama orang kalau menghadapi Yakub kayak begini ya. Kita bisa give up gitu. Tapi Tuhan enggak. Dan kita bisa lihat ada anugerah Tuhan ya yang terus mendorong dia dan kembali gitu. Jadi kita bisa lihat krisis tidak serta-merta mengubah orang tuh menjadi bijak, menjadi baik. Enggak saudara. Banyak orang yang mengalami krisis, mengalami konsekuensi-konsekuensi pahit, tapi enggak mengalami transformasi. Enggak jadi lebih baik, enggak jadi lebih bijak juga. Jadi kita bisa lihat memang betul hanya perlu anugerah Tuhan semata yang membuat seseorang itu kembali kepada Tuhan dan ditransformasi. Harus ada inisiatif daripada Tuhan yang cari terlebih dahulu. Tanpa inisiatif daripada Tuhan ya ini, gak akan ada transformasi. Dan kita lihat setelah ada inisiatif daripada Tuhan di ayat pertama, Yakub pergilah dan rupanya Yakub, ya ini kita bisa lihat ada satu hal yang baik dari Yakub yang dia selalu responsif juga terhadap panggilan Tuhan gitu ya. Disuruh kembali ke battle dari Haran dia taat dan sekarang disuruh pergi ke battle lagi dia juga mentaati. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Nah ini kita bisa lihat ada satu perubahan besar, ada satu transformasi di dalam diri Yakub dan dia berkata, oke, saya akan pergi. Ini yang kita bisa lihat ya, krisis itu enggak serta-merta mengubah orang, perlu anugerah Tuhan. Karena krisis bisa mengubah orang jadi joker, psikopat, tapi krisis yang sama gitu ya saudara. Orang yang mengalami krisis yang gak kalah berat daripada Joker, jadi Batman. Bruce Wayne bisa jadi Batman. Ya karena ini. Jadi kita bisa lihat bukan, saudara bisa melihat orang yang mengalami krisis lalu jadi orang yang agung sekali. Lalu saudara dengan naif berkata saya mau mengalami krisis yang sama. Belum tentu saudara bisa menjadi otomatis menjadi orang yang agung. Enggak saudara. Kalau kita tidak diberi anugerah dari Tuhan dan kita tidak berespon dengan ketaatan, bisa justru sebaliknya begitu. Kalau tadi ada hukum Newton yang pertama, ini ada hukum thermodynamics yang kedua, second law of thermodynamics. Yang seperti demikian. As one goes forward in time, the net entropy, yaitu the degree of disorder, will always increase or at least stay the same. Maksudnya begini, ini ya, yang hukum thermodynamics yang kedua ya, yaitu adalah kalau nggak diapa-apain, kalau nggak ada outside force, disorder itu otomatis akan terjadi. Jadi yang otomatis adalah dari order menjadi disorder, bukan sebaliknya.
dari disorder menjadi order. Enggak saudara, dari keteraturan itu menjadi kekacauan. Atau bahasa sekarang orang nggak suka pakai order atau disorder, katanya disperse gitu ya. Tapi kita bisa tarik ini dari dunia mekanik fisika ini ke dalam dunia misalnya relasi manusia begitu. Kita tahu kan ya, memang keteraturan itu nggak diapa-apain tuh nanti bisa jadi ketidakteraturan. Ini yang kita bisa notice adalah memang perlu usaha lebih besar untuk membuat sesuatu teratur dibanding membuat sesuatu tidak teratur. Otomatis itu adalah ketika itu menjadi tidak teratur. Nah, saya suka joking around, kaum pria itu entropi by design, disorder gitu ya. Jadi makanya memang Tuhan tahu pria itu entropi, pada dasarnya adalah disorder, makanya perlu seorang penolong yang membuat dia membuat dia order kembali. Saya waktu lihat gini, betul juga ya. Saya kalau KKR 2 minggu, kalau saya pernah ditinggal sama istri 2 minggu, dia pulang kampung, saya ada pelayanan di Jakarta. 2 minggu itu ya rumah berantakan, otomatis gitu ya. Istri saya nanya, itu rumah dibersihin nggak? Saya bilang bersihin. Yang saya bersihin meja saya maksudnya, rumahnya enggak gitu ya. Meja saya rapi, tapi yang lain lantai nggak disapu, nggak dipel, ya. Yang lain minimal banget gitu. Bener-bener perlu extra force untuk bikin rumah itu jadi order kembali gitu. Dan memang ini yang terjadi saudara, bahwa hidup kita itu kalau nggak diapa-apain, nggak ada anugerah Tuhan yang mengingatkan kita, itu otomatis kita itu jatuh ke dalam dosa. Kita otomatis hidup kita itu berantakan. Hidup kita itu memang by nature-nya itu ya kacau gitu. Makanya perlu apa? Perlu di dalam rutinitas ini ya, maksudnya di dalam skala mikro ibadah itu apa saudara? Ya ini setiap minggu kita datang ibadah untuk kita kembali diingatkan untuk reorder kembali hidup kita, reorder kembali hati kita, reorder kembali arah hati kita itu kembali mengarah kemana. Karena dari Senin sampai Sabtu kita dibombardi oleh dunia dan kita mungkin sudah mengarah kepada dunia. Dan setiap minggu kita mendengar firman Tuhan, kita diarahkan kembali. Setiap nanti kita masuk ke dalam perjamuan kudus, kita itu adalah apa? Panggilan kembali untuk merenungkan salib. Tanpa perjamuan kudus, jarang dari kita yang secara otomatis itu punya hati untuk merenungkan cinta kasih Tuhan yang mati di kayu salib. Darahnya dan tubuhnya tercurah bagi kita. Jarang dari kita. Karena itu ini adalah panggilan untuk kembali purify ourselves gitu. Ini yang saudara, ada 3 hal yang dikatakan di sini, yaitu apa? Jauhkanlah berhala-berhala, tahirkanlah dirimu, tukarlah pakaianmu. Membuang berhala, menyucikan diri, dan membuang hidup yang lama, saudara. Ini yang kita lihat, dan kita mau baca dari Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Ini Mazmur yang sangat berkait, slide yang kedua, berkait dengan narasi Yakub di sini. Kita bacakan ya dari Mazmur 24 ya. Mazmur 24 ayat 3 sampai yang ke-6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Kaitan Mazmur 24 dengan Kejadian 35 ini bukan hanya sekedar Allah Yakub di ayat yang terakhir tadi, bukan saudara. Tapi juga secara geografi ya, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Dari Sikem balik kepada Betel itu benar-benar naik. Benar-benar itu bedanya katanya 300 meter. Ya kalau dalam skala gedung itu 100 lantai saudara. Benar-benar satu perjalanan naik gitu. Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri pada penipuan dan sumpah palsu. Ini semua yang dilakukan oleh anak-anak Yakub gitu. Tangannya kotor dengan darah, hatinya itu penuh dengan kekejian dan apa? Ya, melakukan sumpah palsu dan penipuan. Ini semua yang mereka gagal lakukan. Mereka seharusnya nggak bisa kembali kepada Betel, tapi kembali ada anugerah Tuhan sehingga mereka boleh kembali kepada Betel. Dan di sini ada tanggung jawab manusia. Betul, ada inisiatif Tuhan, ini reform ya, kedaulatan Tuhan.
tapi kita juga sadar ada tanggung jawab manusia di dalam panggilan Tuhan. Ini apa tanggung jawab manusia? Penyucian. Penyucian dari mana? Yang pertama-tama dikatakan membuang berhala-berhala. Bagi Yakub sih, kok Yakub dan keluarganya bisa menyimpan berhala-berhala ya? Iya, banyak komentator yang menulis ini adalah berhala-berhala yang mereka jarah dari orang-orang Sikem gitu. Walaupun nggak menutup kemungkinan ada yang masih mereka bawa dari Haran juga. Misalnya si Rahel ya yang menyimpan terafimnya Laban yang dia curi begitu. Jadi nggak heran saudara bahwa di zaman itu walaupun mereka umat Allah, mereka masih menyimpan berhala-berhala. Sekarang pun kita juga bisa melihat kok orang-orang Kristen masih ada yang simpan-simpan jimat-jimat tertentu begitu di daerah-daerah tertentu ya, suku-suku tertentu. Tapi kita modern di kota besar, kita kan nggak simpan jimat-jimat dari metal kan ya. Dari batu kan ya? Enggak saudara. Iya, tapi kita itu menyimpan berhala-berhala secara mental. Bukan metal, tapi mental. Mental image gitu. Saya konseling dengan satu jemaat, bukan di sini gitu. Berulang-ulang sepanjang percakapan saya dengan jemaat ini ya saudara. Saya bisa mendapati dia itu pemikirannya benar-benar sudah termakan oleh jargon-jargon duniawi gitu ya. Mental image-nya itu benar-benar duniawi yang dibawa ke gereja begitu. Dia bisa berkata, iya uang gak penting, tapi tanpa uang kita gak bisa hidup pak gitu. Dan banyak hal lagi ya, masih banyak begitu yang akhirnya sepanjang 1 jam itu gak terhitung itu beberapa harus direformasikan gitu ya. Semua image-image yang ada di dalam pemikiran dia begitu. Tapi ini saudara kita bisa lihat, ini yang Yakub katakan, buang jauhkan dewa-dewa asingmu. Dan ini sesuatu yang berharga bagi orang-orang saat itu. Tapi mereka berani memberikan. Mereka melakukan tindakan yang drastis. Jadi kita lihat ada satu turnover bukan hanya Yakub tapi juga seluruh orang-orang keluarga besarnya begitu ya saudara. Ada satu reformasi kita bisa bilang di sini. Ada satu transformasi. Banyak orang yang ingin hidup baru tapi nggak rela membuang gaya hidup yang lama. Ini seperti orang pengen berat badan turun drastis, pengen turun 10 kilo, tapi gaya hidup makan masih sama ya. Masih martabak setiap malam, masih coklat, masih babi, masih karbo, nggak dikurangin sama sekali gitu. Dan dia berharap bisa turun drastis. Murid ingin dapat nilai A, tapi dia nggak belajar lebih ekstra, dia tetap leha-leha begitu. Ingin dekat dengan Tuhan tapi masih hidup di dalam dosa. Ini semua contoh-contoh yang kita tahu mustahil gitu ya. Tanpa ada usaha dari kita, dari tindakan yang drastis dari kita, maka nggak ada hal yang berbeda yang kita alami nantinya. Bagi Yakub kita lihat di sini ya, dia menanggalkan. Nah, ini yang kita bisa lihat gitu, sepanjang hidupnya, sepanjang hidup di dalam menanggalkan dan meninggalkan. Ini adalah satu hidup pertobatan. Yaitu pertobatan itu apa? Ya di dalam ayat ini adalah meninggalkan dan menanggalkan gaya hidup yang lama. Di Efesus 4 ayat 22 kita bisa baca, yaitu adalah ini ya. Kamu berhubung dengan kehidupan yang kamu yang lama, yang dahulu, menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Ini yang namanya adalah kekudusan hidup. Ini yang namanya pertobatan. Martin Luther pernah berkata ya, ini dari tesis yang pertama dari 95 tesisnya. Dia mulai dengan saya yakin ini satu kutipan yang sangat baik yang mendasari semua tesis berikut-berikutnya. Yaitu apa? Luther berkata, repent. Apa yang dimaksud dengan pertobatan? Yaitu adalah Tuhan menghendaki, yaitu seluruh hidup kita adalah hidup pertobatan. Pertobatan bukan hanya satu poin gitu ya. Saya bertobat waktu di KKR, waktu NRIC. Tetapi seluruh hidup kita adalah kisah pertobatan. Kisah tentang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru kita. Inilah yang Yakub dan keluarganya lakukan di pasal 35. Inilah nanti ketika dia ke battle, dia diganti namanya. Kamu bukan lagi Yakub, tetapi kamu Israel. Yang artinya adalah kamu bergumul dengan Tuhan. Ini yang namanya hidup pertobatan.
sepanjang hidup kita itu bergumul dengan Tuhan. Nggak ada yang namanya fix law atau fix rules-nya ya. Harus ini begini. Enggak, sepanjang hidup pertobatan, Tuhan saya masih harus bertobat di mana lagi Tuhan. Saya nggak cukup ya cuma sekedar dari saya bukan orang Kristen sekarang jadi orang Kristen. Tapi orang Kristen yang terus bergumul, saya harus bertobat bagian mana lagi. Berhala apa lagi yang harus saya buang. Apalagi yang harus saya tinggalkan. Oke, lalu di sini akhirnya di ayat yang ke-7 ya. Didirikannya mesbah di situ dinamai tempat itu El Bethel. Bagi Yakub saudara, Bethel itu spiritual home. Bagi rumah spiritualnya ya. Yang Yakub lakukan apa? Dia dirikan mesbah dan dia kasih nama itu El Bethel. Sebelumnya kan Bethel ya. Bethel itu artinya adalah rumah Allah. El Bethel itu adalah Tuhan dari Bethel. Nah, apa sih bedanya? Ini bedanya saudara. Yang pertama adalah Bethel itu penekanan di lokasi. El Bethel itu penekanan di pribadi. Ini yang membedakan house sama home kan ya. House itu apa? Lokasi, specific, coordinate. Home itu apa? Home itu adalah orang-orangnya, suasana di dalamnya begitu. Yang kalau kita lihat home, house yaitu fisiknya. Tapi home itu adalah emosi yang kita dapat, cinta kasih yang kita rasakan di dalam. Nah ini yang kita bisa bedakan begitu. Saudara kan kita bisa bilang home itu ada suasana nyaman dan aman di mana we feel belong begitu ya. Dan kita merasa nyaman itu kalau kita masuk ke dalam satu place, bukan cuma satu space. Ini space saudara yang kita tempati bersama-sama. Setiap dari kita tuh punya place-nya masing-masing. Saya tahu di sini ada jemaat yang setiap minggu saya bisa tahu duduknya sama gitu ya. Itu ada kayak udah ada namanya gitu. Duduknya tuh sama persis di situ lagi. Jadi kalau mau cari orang itu kira-kira tahu dia di sebelah sini, dia di sebelah sini. Ada tempatnya gitu. Dan kalau dia disuruh pindah ke tempat yang lain, dia mulai merasa ini not my place, bukan tempat saya. Apalagi kalau suruh duduk di sini gitu ya. Langsung merasa kurang nyaman banget. Apalagi berdiri di sini. Ini kan ya, bahwa di dalam satu tempat yang sama aja kita tahu kita punya tempat masing-masing gitu. Rumah itu iya ini. Rumah itu means welcome. Rumah itu means acceptance, belonging. Saudara bisa datang ke hotel bintang 5 yang sangat nyaman, sangat bagus, rapi, wangi, nyaman, sejuk, makan pagi, enak, lengkap, dilayani di Hilton kayak di Shangri-La. Tapi hotel itu nggak pernah jadi rumah saudara. Rumah itu apa saudara? Rumah itu buat saudara, buat saya adalah Jakarta. Buat saya adalah RMCI di tower tersebut gitu ya. Di satu tempat disebut. Ketika tempat itu waktu saya buka pintunya, saya mendapati Lego berceceran. Ada piring di lantai, ada tisu di atas meja, ada handuk di atas sofa. Berantakan. Tapi saya mendapati this is my home. This is means welcome, acceptance. Saya suka ada satu definisi dari seorang penulis. Home is another name for grace. Menarik ya. Home is another name for grace. Rumah adalah nama lain daripada anugerah. Karena di rumah kita bisa merasa diterima apa adanya. Anugerah. Sedangkan di tempat lain itu kita dinilai berdasarkan kita punya kriteria, kita punya standar gitu ya, kita punya performance. Di rumah kan enggak ya saudara. Di rumah kita bisa diterima apa adanya. Nah, ini yang kita dapati ketika Yakub pulang ke Bethel dikatakan, ini seorang penulis ya bernama Paul Stevens berkata, ini nggak cukup satu homecoming, ini ada triple homecoming, ada 3 homecoming yang Yakub lakukan ketika dia pulang ke Bethel. Yang pertama, saudara dikatakan, he is coming to homeland, itu di Kanaan ya, tanah air. Lalu dia nanti di ayat yang terakhir, di sini dia pulang ke Hebron. Dia pulang bersatu dengan Ishak papanya, yaitu homestead, yaitu namanya keluarga begitu. Lalu dia juga pulang ke Bethel, yaitu spiritual home. Ini yang namanya triple homecoming dari Yakub di pasal 35 ini. Yaitu apa? Tempat, tanah air, keluarga, dan juga rumah spiritual, postur spiritual. Perjalanan pulang. Gitu.
Perjalanan pulang ke tanah air saja kita tahu nggak gampang gitu. Dia sempat mampet 10-15 tahun di Sikem, baru akhirnya kembali. Tapi pulang di dalam sense homestead, di dalam sense family, relasi, ini juga nggak gampang. Karena dia harus menghadapi Esau. Dia pergi keluar dengan penipuan, dengan ancaman, dan ketika pulang, kita bisa melihat ternyata ada rekonsiliasi ya. Dia rekonsiliasi dengan Esau. Dan juga rekonsiliasi dengan papanya Ishak yang dia tipu tersebut. Nanti di ayat yang ke-29 ya ditulis demikian. Maka meninggallah Ishak, ia mati dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Saudara ingat kan ya, waktu awal dia ditipu, dia menyuruh Esau karena dia bilang apa? Saya mau mati. Tapi ternyata masih 80 tahun kemudian baru mati saudara. Jadi dia seakan-akan si Ishak ini ya menunggu, dia gak mau mati dulu sampai Yakub pulang kembali. Dan setelah Yakub pulang kembali dan rekonsiliasi dengan Esau, baru dia bisa mati dengan tenang. Baru mati dengan damai bahwa dua anaknya ini nanti gak akan bunuh-bunuhan gitu ya. Dua anak ini akan hidup dengan damai dan dia bisa menghembuskan nafas dengan damai. Ada rekonsiliasi, kita bisa lihat ya. Di sini ketika Yakub pulang, dia ada rekonsiliasi dengan Esau, dengan Ishak, dan dengan orang-orang yang lain gitu. Nah sekarang yang kita menjadi fokus kita adalah perjalanan pulang ke rumah spiritual di Bethel ini. Nah di pasal 28 ayat 13-15 coba kita lihat. Ini adalah kedua kali kan ya, judul di LAI Yakub di Bethel untuk kedua kali. Pertama kali adalah di pasal 28 ketika dia kabur dari rumah papanya mau ke Laban. Dan di tengah-tengah dia dikatakan berdirilah Tuhan di samping dan berfirman, akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu, janji tanah. Keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya, janji keturunan di sini. Lalu next. Baru di berikutnya ini adalah 20-22-nya. Lalu bernazarlah Yakub sebagai respon gitu ya. Jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh, memberikan kepadaku roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Kata selamat ini dalam bahasanya shalom, damai ya, shalom. Maka aku akan memberikan 1/10 kepadamu. Nah, di sini saudara, dia hanya bisa mendapatkan shalom kalau dia itu kembali ke Bethel, di rumah spiritualnya. Dia baru bisa memahami shalom itu bukan sekedar pulang ke Kanaan di tanah Sikem, bisnisnya lancar, semuanya oke. Nggak cukup saudara. Shalom yang sejati itu adalah ketika dia benar-benar kembali kepada janjinya, beribadah kepada Tuhan. Shalom sejati itu baru bisa terjadi kalau kita fully rest in God. Ketika kita at home with God. Gitu. Jadi kata shalom sama kata rest itu sangat erat hubungannya. Kayak begini saudara. Di Kejadian 1 ya, ketika dikatakan hari ke-7 Tuhan beristirahat. Kata istirahat itu sendiri bisa salah dimengerti ketika kita punya konsep yang berbeda dari konsep Alkitab. Mungkin kita mengerti di dalam zaman sekarang beristirahat itu adalah kita capek ya. Ada guru sekolah minggu yang berkata, anak-anak Tuhan menciptakan langit, Tuhan menciptakan daratan. Setelah 6 hari dia menciptakan, Tuhan capek anak-anak. Hari ke-7 Tuhan beristirahat. Makanya anak-anak juga hari ke-7 harus istirahat gitu. Jangan banyak capek-capek, habis sekolah hari ke-7 istirahat. Berarti apa itu? Fokusnya di aktivitas, nggak ada activity, nggak melakukan activity. Enggak saudara, kalau kita lihat di dalam Kejadian, yang namanya Tuhan beristirahat di hari ke-7, itu fokusnya adalah Tuhan berdiam di rumahnya, di baitnya, di bait gitu. Yaitu Eden, itu akan menjadi bait Tuhan yang harus diperluas menjadi seluruh bumi gitu. Implikasinya apa kalau kita mengerti konsep rest Alkitab ini bukan sekedar tidak ada aktivitas, tapi mendapatkan peristirahatan di dalam rumah, maka ini saudara, seringkali kan kita orang-orang yang aktif di dalam gereja suka mengeluhnya kan gini ya, aduh
Ini hari Minggu katanya rest. Tapi kok bukan makin restful, makin sibuk ya, makin capek ya. Misalnya latihan ensemble, lalu setelah kebaktian pagi, lalu ada katekisasi, lalu setelah katekisasi nanti ada latihan musik, lalu ada kebaktian sore, dan wah satu harian full, dan ini malah lebih capek begitu. Restnya di mana? Maka kita salah mengerti sekali lagi, kata rest di dalam rumah Tuhan itu bukan cuma sekedar enggak melakukan aktivitas, tetapi apa? Ketika kita rest di dalam rumah Tuhan itu artinya kita menjadikan rumah Tuhan itu sebagai rumah rohani kita. Kita feel at home di dalam rumah Tuhan. At home di dalam rumah Tuhan itu bagaimana sih saudara? Ya ini, hati saudara dengan tempat ini berpadu. Saudara merasa ini bukan tempat yang asing. Ini my home, my second home, my spiritual home. Hati kita itu dipuaskan ketika kita datang mendengar firman Tuhan. Nggak hanya dibuai-buai saja ya dengan firman Tuhan, tapi juga ditegur. Ini bedanya Marriott Hotel sama rumah saudara. Saudara kalau kemalaman balik ke Marriott Hotel, saudara akan disambut dengan senyuman. Selamat malam Bapak, mau jam 3 pagi pun gitu ya, selamat subuh Bapak gitu ya. Nggak ada kan kayak mama saudara, lu pulang jam 3 lu ya. Lu pikir nih rumah, ini hotel gitu kan ya. Ini saudara, kita tahu di dalam rumah itu kita bisa mendapatkan sambutan, tapi juga bisa dapat teguran. Nah ini firman Tuhan ketika kita kembali minggu demi minggu, kita bisa mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan, tapi kita juga bisa dapat teguran. Ini yang namanya rumah, ini yang namanya our home. Ini yang saya rasa boleh menjadi alasan dan insentif kuat untuk kita datang beribadah fisik. Gitu. Kecuali memang saudara ada alasan kuat untuk tidak datang fisik karena saudara sakit, saudara beresiko tinggi, saudara di rumah ada lansia dan yang lain. Tapi kalau saudara tidak ada alasan-alasan yang valid, maka kita sebenarnya tahu begitu ya, ibadah virtual, ibadah online itu selalu ada bagian yang hilang. Kita nggak benar-benar merasa at home, padahal kita di home, padahal kita di rumah. Tapi waktu kita ibadah di rumah, kita merasa not at home. Kita nggak at home di rumah Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan, dengan saudara seiman. Kita baru sadar sofa yang nyaman, ranjang dengan bantal yang empuk, itu bukan place yang tepat bagi ibadah. Place yang tepat bagi ibadah itu justru di bangku yang agak keras di sini. Ini place yang tepat, yang baru kita merasa feel at home. At home itu bukan cuma lokasinya, tapi juga suasana kita bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Nah, ini yang juga nanti menjadi alasan kita mengadakan TOP ya, Tea Time with our Pastor. Mungkin bisa tampilkan slide-nya tadi ketinggalan. Kita berpikir kita banyak waktu untuk belajar firman Tuhan di pusat ini. Saudara besok Senin malam ada seminar tentang menyelidiki diri menurut Kierkegaard gitu ya, yang dibawakan oleh Pendeta Ivan. Lalu sepanjang Jumat kita juga ada PA gitu. Lalu sepanjang setiap malam kita juga ada streaming begitu. Kita nggak kekurangan wadah untuk belajar firman Tuhan, tapi kita bukan cuma sekedar perlu belajar firman Tuhan, kita juga perlu relasi. Dan ini yang mengapa kita juga mau menjadikan saudara itu feel at home di tempat ini, di gereja ini begitu ya, supaya saudara boleh mengenal your pastor bukan cuma sekedar di mimbar, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari begitu ya, yang lebih informal. Saudara bisa mengenal Pendeta Ivan dan Vikaris Jack dengan lebih ya apa adanya gitu ya. Mereka nggak pakai jas, nggak perlu pakai jas waktu tea time gitu. Mereka bisa pakai pakaian rumah seperti biasa begitu ya. Nah ini yang saudara, kita takhir di sini ya. Yaitu adalah firman Allah kepada dia adalah Allah menampakkan diri dan memberkati dia. Namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Lalu firman Allah kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Kita langsung ingat ini bahasa apa saudara? Ini bahasa Kejadian 1 ya. Kepada Adam dan Hawa beranak cucu dan bertambah banyak.
Bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Ini janji yang Tuhan pernah berikan kepada Abraham. Jadi janji kepada Abraham sekarang diberikan kepada Yakub. Janji kepada Adam lalu kepada Abraham sekarang dilanjutkan kepada Yakub. Dan saya rasa ini yang terjadi di dalam rumah Tuhan. Itu apa? Kita kembali menerima janji Tuhan. Yakub menerima janji yang sudah diberikan kepada Adam, yang sudah diberikan kepada Abraham, diingatkan kembali. Hal yang sama juga terjadi ketika kita beribadah. Kita itu diingatkan janji Tuhan. Kita diingatkan identitas kita. Kita diingatkan tugas kita untuk beranak cucu, untuk memenuhi bumi, untuk membawa berkat Tuhan ke seluruh bumi. Ini banyak perdebatan di dalam komentari kenapa diulang-ulang gitu. Seakan-akan kita bisa sadar ya, orang modern itu benci repetition. Karena itu semacam redundant. Kan udah pernah gitu ya, di pasal 28 juga udah dikasih janji, kenapa harus diulang lagi, tambah-tambahin satu paragraf begitu. Tapi saudara, kita sadar gini ya. Dalam orang kuno itu ini ya, repetisi itu adalah menyatakan ini sesuatu yang penting. Tapi juga bagi kita sadar repetisi itu berfungsi satu hal yang lain, yaitu adalah itu kita disadarkan ini satu hal yang buat kita keep us going gitu. Repetition itu keep us going. Saya kasih contoh yang memang real buat saya gitu ya. Repetition gitu ya, tanda-tanda yang kalau kita naik tol kan ya, kilometer 20, kilometer 23, kilometer nggak terlalu penting kan buat kita ya. Saudara, tanda-tanda kilometer sepanjang itu kan. Tapi kalau saudara sedang lari maraton, tanda-tanda itu means a lot saudara, gitu ya. Kilometer 20, terus udah lari udah pengen give up gitu ya. Kilometer 10, udah 10, oke tahan lagi. Kilometer 5, kilometer 3, oke lah 3 lagi gitu. 2 lagi, 1 kilometer lagi. Lalu kabar baiknya, 500 meter, udah bisa sprint, 500 meter terakhir gitu. Ini saudara, repetisi yang membosankan waktu kita nyetir. Tapi ketika kita di dalam perjuangan saudara, kalimat-kalimat yang 5 kilometer yang tadinya klise buat kita ya. Waktu kita di dalam pergumulan, kalimat-kalimat klise yang kita pikir kita udah tahu, Allah itu baik. Kalau kita lagi mengalami kesulitan, kita dengar Allah itu baik. Itu jadi satu, wow, hari ini diberkati banget. Firman-Nya apa? Allah itu baik. Gak ada yang baru dong. Allah pasti menyertai. Ya dari sekolah minggu juga udah sering dengar. Tapi kalimat itu sekali lagi mengingatkan ya di dalam momen-momen pergumulan kita gitu ya. Yang tadinya biasa aja tapi ketika itu bisa mengingatkan kita. Membuat kita itu keep going. Sampai apa? Sampai kita tahu ini bukan saatnya kita rest sekarang. Karena this is not our home. Nanti di finish line. That is our resting point. Itulah our home. Terakhir di ayat Yohanes 14 ayat 23. Saya akan menutup dengan ayat ini. Itu dikatakan demikian saudara. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dan diam bersama-sama dengan dia itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah make our home with him. Semoga firman hari ini tentang homecoming membuat kita itu semakin merindukan ya. Kita homecoming in Jesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan karena kami sekarang disadarkan perteduhan kami turun-temurun sudah datang mendekat bagi kami. Yaitu ketika ia datang di dalam diri Yesus dari Nazaret. Dan kami sekarang boleh mengenal dia. Dan kami boleh beristirahat di dalam dia. Kami boleh merasa at home di dalam tubuh Kristus. Bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa agar gereja Tuhan di tempat ini boleh menjadi umat yang always feel at home. Dan yang juga membawa dunia ini kembali kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja cabang-cabang yang lain, gereja-gereja yang lain. Supaya setiap dari kami ya Tuhan tidak berhenti berjuang. Tapi kami terus keep going sampai satu saat kami beristirahat di tempat yang seharusnya di dalam langit dan bumi yang baru. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.